Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqul qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidzan fi ayatil ukhra wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, awalan marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan kita berusaha untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan harapan mudah-mudahan kita dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala kita semua sebagai orang-orang yang dicintai dan mendapatkan gelar muttaqin, sehingga pada akhirnya kita termasuk kelompok orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di kehidupan dunia, lebih-lebih kita di kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi yaitu Quran surat An-Nahl ayat ke-18 di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sekiranya kalian menghitung nikmat yang telah anugerahkan kepada kita semuanya, niscaya nikmat itu tidak akan pernah kita terhitung. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha ghafurun rahim. Kita ketahui tidak ada satu penelitian pun, tidak ada satu orang pun yang pernah mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, juga kepada makhluk yang lainnya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat materi, nikmat kehidupan, nikmat menghirup udara, nikmat diberi keselamatan, nikmat dihindarkan dari segala bala dan cobaan, dan nikmat yang tertinggi adalah iman dan Islam. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghitung semua nikmat itu. Lalu bagaimana sikap manusia terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada manusia? Syekh Imam Athaillah di dalam kitabnya Fi Syarhil Hikam menggambarkan tentang sikap manusia terhadap nikmat Allah. Artinya ketika mereka sudah mendapatkan nikmat Allah, ada tiga kelompok. An-nasu fi wurudil minani ala thalathi aqyam, bahwa manusia ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah terbagi ke dalam tiga kelompok. Yang pertama, farihin bil minan la min haitsu muhdiha wa munsyi'uha, la min haitsu muhdiha wa la munsyi'uha walakin biwujudi mut'atihi fiha fa hadza minal ghafilin yasduqu alaihi qauluhu ta'ala. Kelompok yang pertama, ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia, ternyata manusia hanya sebatas bergembira dengan nikmat itu. Manusia hanya sebatas gembira kedatangan nikmat tersebut, tetapi bukan gembira kepada siapa yang memberi nikmat itu. Ini kelompok pertama. Ketika manusia hanya sekedar merasa senang, merasa gembira dengan kedatangan nikmat, tapi bukan gembira karena siapa yang memberi nikmat, maka dia termasuk orang yang lalai. Bahkan ketika ghafilun munhamikun fi ghaflati, ketika sampai pada puncak kelalaiannya, wamtamasyat hadrati qudusasi, maka hatinya akan lepas daripada sinarnya. Hatinya akan tidak bersinar, dia tidak sudah bercahaya lagi hatinya, sehingga dalam puncaknya dia akan punya kesadaran
al-ihsan minal makhlukin walam yashhidhu minar rabbil alamin. Dia sampai menyatakan kebaikan itu datangnya dari makhluk, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama, yang dia hanya merasa senang dan gembira semata-mata karena kelezatan nikmat itu, tapi bukan merasa gembira karena Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini akan diancam oleh Allah dengan firman-Nya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kami, Allah maksudnya, akan siksaan mereka dengan secara tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wafarihin bil minani min haitsu innahu syahidaha minnata mimman arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha yasduqu alaihi qaulu ta'ala. Kelompok yang kedua, mereka gembira dengan kedatangan nikmat karena ia mengerti dan memahami bahwa yang memberi nikmat itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari nikmat itu datang bukan dari siapa-siapa, bukan dari teman, bukan dari orang tua, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok semacam ini didasarkan kepada firman Allah, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun." Katakanlah, atas dasar karunia Allah dan rahmatnya mestinya mereka merasa gembira. Gembira bukan karena nikmat itu sendiri, tetapi gembira karena kedatangan rahmat dan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Huwa, kenikmatan karunia Allah atau rahmat Allah, khairum mimma yajmaun, itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Bahkan dalam firman lain dia sadar, wa ma bikum min nikmatin faminallah. An-Nahl ayat 53. Tidak ada apa-apa yang ada di diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga, wa farihim billahi ma syaghalahum minal minani dhahirum mutatiha wala batinu minnatiha bal syaghalahun nadharu ila Allah amma siwahu wal jamu alaihi fala yashhadu illa iya yasduku alaihi qauluhu ta'ala kulillahu thumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kelompok ketiga, dia merasa gembira bukan lagi dengan kelezatan nikmat itu sendiri, tapi dia gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dia terpaut hatinya dengan Allah, dia seolah-olah melihat Allah, dia merasakan dekatnya dengan Allah, dia sibuk dirinya bukan kepada selain Allah, tapi dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menang nikmat, yang terbayang adalah Allah, dia mendapat anugerah yang terbayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang ketiga. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua minimal kelompok yang kedua, ketika kedatangan nikmat apapun yang menimpa kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, minimal kita sadar yang pertama itu yang terbayang adalah ini semua datang dari Allah. Kegembiraan kita bukan terletak pada kelezatan nikmat itu sendiri, tapi kegembiraan kita adalah Allah masih sayang dan masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Lalu setelah nikmat itu ada di tangan kita, apa yang harus kita lakukan? Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa yang harus kita lakukan adalah bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan itu. Allah katakan di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sekiranya kalian bersyukur atas segala nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu, dan ketika berkufur maka sesungguhnya azabku sangat amat pedih. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan, la in syakartum ay nikmati bitauhidi wa ta'ah. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah dengan cara dia bertaat kepada Allah, dengan landasan tauhid kepada Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan atas nikmat itu. Jadi syarat bersyukur itu harus dengan at-ta'ah wa tauhid, dilandasi dengan spirit ketauhidan kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah, juga dengan penuh ketaatan kepada Allah. Maka Allah berjanji la azidannakum.
Wala in kafartum, jika mengingkari nikmat itu, jahadtum an nikmata bil kufri wal maksiyah, yaitu dengan cara membangkang berkufur dengan penuh kemaksiatan, lau azibannakum, aku akan memberikan azab kepada mereka. Said Sabiq di dalam bukunya Al-Islamuna, beliau berkomentar, walihada kana asyirku dafi'an alil bala wa manafi'an lil azab, bahwa ternyata syukur itu adalah merupakan suatu hal yang akan menolak bala dan akan mencegah dari azabnya Allah. Wallahu subhanahu ghaniyun 'anil nas. Allah maha suci, maha kaya, tidak membutuhkan pertolongan manusia. Oleh karena itu fahuwa la yantafi'u bi syukri man syakara wa la yatadarru bi kufri man kafar. Ketika seseorang bersyukur, sedikit pun tidak akan menambah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kufur atas nikmat Allah, kekufuran itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ta'udhu faidata syukri wa man'afatih alal insani syakir. Akan tetapi hikmah manfaat bersyukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu tadi. Sulaiman bin Umar Al-Azazili Asy-Syafi'i di dalam tafsirnya Al-Futuhat, beliau mengungkapkan, la in syakartum bi ta'ah la azidannakum fis thawab. Ketika kalian bersyukur kepada Allah dengan taat, niscaya Allah akan memberikan pahalanya. Wa may yashkuru fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan yang terakhir, kalau toh memang syukur itu akan merupakan sesuatu yang baik untuk kita semua, maka bagaimana cara untuk bersyukur itu? Di dalam hal ini Syekh Muhammad Jamalun Al-Qasimi di dalam kitabnya Mau'idatul Mu'minun mengomentari bahwa perihal syukur ini paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hal, yang ketiga al-amal. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud dengan ilmu bahwa ketika orang bersyukur dia kedatangan nikmat dari Allah, maka kita harus tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk seperti dalam kelompok pertama tadi. Lalu setelah kita menyadari dan memahami bahwa nikmat itu datang dari Allah, yang kedua al-hal, maksudnya suatu kondisi di mana hati harus merasa senang dengan nikmat itu dan berusaha dengan nikmat itu. Kita harus memproduksi semua kebaikan, semua amal soleh. Kita punya telinga, bagaimana cara mensyukuri telinga? Ya kita produksikan telinga itu harus mendapatkan informasi-informasi yang bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga al-amal, yakni dengan cara mengamalkan oleh seluruh panca indera kita. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya atribut-atribut badan lainnya. Dan itu semuanya dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli bersyukur kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un ursini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratik alal khalqi ahyina ma'alimtal hayata khairan lana wa tawaffana idza alimtal wafata khairan lana. Allahumma wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab
wa nas'alukal qasda fil faqri wal ghina, wa nas'aluka ni'iman la yanfad, wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati', wa nas'aluka ridha ba'dal qada, wa nas'aluka bardal 'aisyi wa dal maut, wa nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman, Allahumma zayyina bi zinatil iman, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.